Aku udah pakai Innova Reborn terbaru tahun 2026 hampir sebulan dan udah menempuh perjalanan lebih dari 1.500 km. Dari sini aku bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu apa aja yang nggak aku sukai dari mobil ini setelah pakai selama hampir 1 bulan. Di video kali ini kita akan bahas detail ya teman-teman, apa aja yang nggak aku sukai dan apa aja sih yang benar-benar mengganjal banget saat pakai mobil ini. Gak usah lama-lama, langsung aja cus ke videonya. Yang pertama yang nggak aku sukai dari mobil ini adalah sistem Apple CarPlay-nya ini memang udah ada ya, memang udah ada. Cuman dia itu nge-lag banget. Jadi kalau kalian buat scroll TikTok kayak gini-gini ini, dia akan tuh, tuh, tuh. Bisa kalian lihat? Ya, nge-lag guys. Kalau buat scroll TikTok di Apple CarPlay itu nge-lag banget. Itu yang pertama yang nggak aku suka pakai mobil ini. Karena Apple CarPlay-nya emang udah ada tapi nge-lag banget. Jadi kalau kalian buat scroll TikTok gak worth it, gak apa ya. Dance-nya udah selesai, lagunya baru muncul. Jadi kayak nge-lag-nya sampai lebih dari 1 detik lah, 1 atau 2 detik itu baru dia ada efek di suaranya. Tapi kalau kalian pakai yang BT atau Bluetooth yang ini, yang pakai yang Bluetooth ini, ya Bluetooth, itu dia nggak nge-lag. Cuman Apple CarPlay ini harus dimatiin dulu kalau kalian mau pakai Bluetoothnya. Cara matiinnya kalian di sini, kemudian di device list kalian bisa matiin Apple CarPlay-nya di sini. Tinggal diklik nanti dia udah mati. Kayak gitu. Itu yang nggak aku suka yang pertama. Yang kedua adalah sensor mundurnya error kalau kena hujan. Ini entah di mobilku aja atau mobilnya semua orang ya. Awalnya saat aku terima mobil ini itu nggak kenapa-napa. Jadi dia tuh kayak sensor mundurnya fine-fine aja. Namun setelah aku cuci itu dia error. Jadi saat mundur itu dia langsung bunyi tit panjang kayak udah mau nabrak. Jadi dia tuh bunyi terus dan juga bunyi titit terus gak berhenti. Kukira awalnya karena aku nyuci, karena aku kena semprot air. Oke lah, mungkin kesalahanku ya, nyemprotnya terlalu dalam atau gimana. Yang kedua, aku bawa ke hujan-hujan nih, di tol kena hujan deras banget. Pas aku mau parkir di rumah, pas aku mundurin itu bunyinya juga sama. Dia bunyi panjang banget kayak error. Dan sampai sekarang belum aku masukin ke Toyota lagi, jadi masih error. Tapi setelah besoknya aku pakai lagi itu normal. Jadi tiap kena hujan, mobilku ini error parkirnya, sensor parkirnya. Entah kenapa ya kok kayak gitu. Aku kan coba bawa ke Auto 2000 nanti setelah servis pertama. Ini belum servis pertama, jadi bener-bener aku cari dulu kelemahannya. Itu yang pertama ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah di sini teman-teman. Jadi saat aku pindahin dari gigi P ke N atau ke R, dari P ke R atau P ke D. Yang pertama dari P ke R ya. Itu kalau pagi-pagi itu dia bunyi cedak kayak gitu ya. Itu gak tahu kenapa, apakah emang aku yang salah, harusnya P ke R tuh gak boleh. Tapi kalau udah pernah sekali dibuat P ke R itu udah gak bunyi jedak lagi. Tapi pertama kali hidupin, terus aku pindahin dari P ke R ini, dia langsung bunyi dak kayak gitu ya. Kayak ada yang suara aneh gitu, kayak kayak suara kepukul gitu di situ. Jadi rada kurang nyaman gitulah. Itu yang nggak aku sukai. Yang ketiga, kurang 2 lagi. Ada 5 lah intinya, ada 5 yang nggak aku begitu suka. Adalah yang keempat, yaitu AC-nya teman-teman. AC-nya ya mau taruh di sini itu nggak ngefek ya. Dia tuh kayak tetap aja dinginnya nggak masuk akal. Jadi aku biasanya taruh sini, ini udah dingin banget. Di sini ya sama, juga dingin banget sampai berembun gitu lah kalau lagi hujan. Itu yang nggak aku suka. Jadi dia dingin banget AC-nya. Inilah kelemahannya AC kayak gini. Harusnya kan kalau digital dia lebih lebih presisi lah. Kalau ini kayak waduh gitu ya.
nggak begitu ini. Terus yang kelima yang nggak aku suka lainnya adalah di sini head unitnya, dia tuh kecap tuh, jadi kotor terus gitu guys, bawaannya kotor aja gitu. Itu adalah yang kelima yang nggak aku suka. Jadi harusnya kan nggak ngecap gini lah, atau emang kayak gini ya head unit ya, aku kurang tahu sih, ingatku nggak separah ini sih. Harusnya ini kayak bener-bener apa ya, anti goresnya kayaknya, wah apa, harus ada pasang anti gores lagi sih mau nggak mau, karena ini bener-bener mengganggu ya. Jadi kayak dia tuh kayak kelihatan kemproh kalau bahasanya tuh, jadi kayak fingerprintnya kelihatan, bener-bener kelihatan gitu. Itu yang kelima. Apalagi bang, jujur itu aja. Lainnya tuh aku suka, feel berkendara, tariannya, kemudian senyapnya, kemudian soundnya, itu aku nggak komplain, nggak ada yang komplain. Yang komplain cuma 5 ini aja. Yang paling parah sih nge-lag di Apple CarPlay. Yang kedua, sensor mundurnya error terus kalau udah hujan. Mungkin 2 itu yang paling aku concern. Kalau yang lain-lainnya sih nggak begitu ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian yang mau beli ribbon bisa jadiin pertimbangan ya. Kalau kalian mau beli ribbon bisa jadiin pertimbangan. Kalau di masalah berkendara, masalah spion dan lain-lain, emang ya udah wajarnya segitu. Kemudian feel berkendara semuanya nggak ada masalah. Yang bermasalah hanya yang benar-benar ini aja. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ribbonnya gimana? Apa ada perbedaan yang lain daripada punya aku? Atau kalian ada keluhan lain? Bisa tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.